Satunya biasanya pakai kukus amin ya. Jadi ada manfaatnya, tapi juga harus hati-hati, jangan terus dipakai sembarangan ya. Sebaiknya tetap konsultasi ke dokter untuk mengetahui apakah obatnya ini sudah berlebihan atau Oke, dan ini nih dokter, sebelum kita menjawab pertanyaan nih dokter, ada Rosma, ini dari Rosma nih tanya. Oh ya, Bu Rosma di mana? Saya di rumah dokter. Oh di rumah ya. Saya mau tanya dokter, tadi osteoartritis ini seringkali dokter bilang kalau usianya itu sudah 60-an gitu ya dokter umumnya, ya, pada umumnya. Tapi untuk usia yang di bawah itu dokter, mungkin malah masih muda, 30, 40, itu bisa terjadi nggak dokter? Kalau usia 30-an mungkin belum ya, tapi biasanya ya sekitar 40, bahkan yang banyak itu 50 tahun ke atas gitu ya. Jadi biasanya karena beberapa faktor, tadi saya sudah singgung di awal acara, mungkin karena aktivitasnya yang berlebihan ya dok? Berlebihan untuk sendi bahunya misalnya ya. Gitu. Jadi nyetir terus ya, tugasnya di luar kota, sana sini kalau berulang kali itu biasanya menimbulkan beban tersendiri pada bahu. Ada orang-orang yang bekerja dengan kedua tangannya, misalkan melakukan angkat, tinjung, segala macam. Bapak-bapak yang kerja sebagai tukang, mungkin di sawah atau petani, ya mungkin itu akan lebih mudah terjadi ya dokter ya. Oke. Ya. Nanti dijawab nanti ya Ibu. Kita tadi sampai menjawab pertanyaan dari Bu Rosma di rumah ya. Betul. Baik, jadi tadi selain usia di atas 60 tahun ya, di bawah 60 tahun ya mungkin ya. Kalau misalkan ada kondisi-kondisi tertentu yang memicu mungkin aktivitasnya atau pada badan orang yang gemuk tadi ya, menimbulkan beban, bisa di lutut, bisa di pinggang, bahkan beberapa hal kadang-kadang juga di tempat lain juga, di tumit dan sebagainya ya. Baik, kemudian juga pada orang-orang yang tadi ya pekerja berat yang ngangkat, tukang, sopir ya, sopir ya, yang banyak menggunakan bahu, kemudian juga pada hal lain ya, yang di beberapa penyakit lain bisa menimbulkan nyeri bahu juga karena artritis ya. Jadi ini memang atau juga cedera tadi ya. Misalkan pernah cedera pada sendi bahu, itu biasanya memang lebih mudah memicu timbulnya osteoartritis ya, seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk Bu Rosma ya. Terima kasih atas pertanyaannya ya Bu. Iya, makasih ya dokter Jawa. Lalu pencegahannya gimana nih dokter supaya tidak terjadi nyeri sendi bahu osteoartritis ini dokter? Iya, jadi memang kita tadi sudah tahu mengenai kondisi segala macamnya. Kita akan sampai kepada tips ya yang bisa saya berikan, yang simbol-simbol saja. Bagaimana kita bisa mencegah supaya jangan sampai timbul osteoartritis ya. Kecuali karena usia tadi ya, kadang kalau karena usia ya susah ya, tapi ada beberapa hal, aktivitas mungkin atau kondisi-kondisi lain yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya ya. Pertama tadi yang berkaitan dengan berat badan, jadi ya kalau nggak pengen osteoartritis ya berat badannya harus diturunkan ya, jangan terlalu gemuk juga ya. Nah ini biasanya kalau berat badannya meningkat itu menjadi beban yang tersendiri untuk sendi ya. Betul. Seperti itu. Kemudian kalau aktivitas fisik tadi ya yang membutuhkan kekuatan otot di sendi bahu segala macam ya, memang resikonya ya mungkin mengurangi kegiatan atau beban yang berlebihan ya. Jadi kalau misalkan diatasi sendiri biasanya ya mungkin kalau sudah mulai ada keluhan atau dokter sudah mengatakan ada gejala awal OA ya, atau risiko terjadi OA ya, sebaiknya memang aktivitasnya harus dikurangi ya. Jadi mungkin ngangkat ya, kalau dulu ngangkat sendiri mungkin ajak teman gitu ya. Kalau mungkin ada beban-beban yang sangat berat yang harus diangkat ya mungkin
diserahkan pada yang lebih muda gitu ya. Betul, Mungkin aktivitas yang keluar kota yang terlalu jauh nyetir sendiri ya mungkin naik kendaraan umum atau pakai driver atau ngajak anak ya, Iya, betul. itu yang bisa kita lakukan. Kemudian juga tadi mengkonsumsi beberapa hal ya, jadi yang penting adalah untuk misalkan tadi ya mungkin salah satunya glukosa angin ya, yang bisa menjaga supaya lapisan tulang rawan kita tetap terjaga dengan baik ya. Dan yang lain juga tidak kalah penting adalah menjaga posisi tubuh kita, postur tubuh kita yang benar saat duduk, saat berdiri maupun saat berjalan ya. Jadi kalau duduk itu jangan miring ke kiri, miring ke kanan, bungkuk ke depan ya, gitu-gitu. Kadang saya lihat itu beberapa adik-adik sekolah itu kalau buka laptop buka tab gitu-gitu kan ya, duduknya sesukanya ya. Betul. Dia bisa di lantai, nanti di meja, miring ke kanan, miring ke kiri gitu kan. Itu berisiko kalau posisi tubuh itu dipertahankan dalam jangka waktu yang lama dan rutin dilakukan. Ya itu beberapa hal yang perlu selain ya menjaga kesehatan kita tadi ya. Walaupun kita masuk lansia, tetapi tubuh harus tetap sehat. Iya, kita terima telepon lagi. Oh iya, baik. Halo. Halo. Bapak Sabto, nanti kita terus ya. Oke, dan pecinta setia Radio Kiss, tips pencegahannya sudah ya dokter? Sudah. Sudah. Dan jangan lupa satu itu dokter, olahraga dokter. Ya, jadi olahraga diperlukan ya. Kalau untuk pencegahan terjadinya osteoartritis pada sendi, olahraga yang dianjurkan adalah olahraga yang sifatnya aerobik ya. Jadi bukan olahraga beban. Olahraga aerobik itu tidak selalu berarti senam aerobik gitu ya, tapi artinya jalan jogging ya, mungkin bersepeda, jalan sehat itu juga berenang ya, senam, lari dan seterusnya ya. Jadi yang sifatnya gerakan-gerakan yang berkesinambungan ya. Gitu. Kalau senam atau olahraga yang anaerobik itu biasanya berkaitan dengan beban-beban, butuh tenaga, power yang tinggi. Misalkan angkat besi gitu kan, yang membutuhkan lempar lembing gitu kan. Tidak boleh yang itu ya dok? Ya sebaiknya mengurangi yang anaerobik tapi lebih ke arah yang aerobik ya, untuk menjaga supaya persendian kita tidak terlalu dibebani ya, tidak terlalu beban yang berat ya. Dengan gerakan-gerakan olahraga yang aerobik yang non beban ya, itu bisa membantu supaya persendian kita tetap sehat, terjaga, tubuh kita tetap sehat tetapi tidak berisiko terhadap persendian. Oke dokter, kita langsung aja menjawab pertanyaan ya dok. Diawali dengan pertanyaan dari Bapak Sri Hatatmo. Ya, beliau usianya 75 tahun dan mengalami